Halo tetangga dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Info Tetangga. Di dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah panjang dan kompleks konflik antara Palestina dan Israel. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul konflik ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitasnya dan berharap untuk perdamaian di masa depan. Awal mula konflik. Sejarah konflik ini dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Yang mana tujuannya adalah untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi pada tahun 1923 dan berlangsung hingga tahun 1948. Mereka mendapat perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Pemberontakan Arab tahun 1930-an. Ketegangan yang terus meningkat menyebabkan pemberontakan Arab yang berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, serta menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi. Aksi tersebut berlangsung 6 bulan dan ditindas secara brutal oleh Inggris dengan melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran. Pemberontakan kedua terjadi pada akhir tahun 1937 yang dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina. Pada tahun 1939, Inggris mengerahkan sekitar 30.000 tentaranya di Palestina. Desa-desa dibom, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan. Keputusan PBB tahun 1947. PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi 2 negara, yakni 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pertempuran antara kelompok bersenjata Yahudi dan pejuang Palestina meningkat. Hal ini juga membuat tentara Mesir, Irak, Transjordania, dan Suriah menyerang setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei 1948. Namun pada perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949, yang mana hasilnya menetapkan perbatasan baru secara de facto dengan memberikan lebih banyak wilayah untuk negara Yahudi dibandingkan dengan rencana pembagian PBB. Pembersihan etnis Palestina atau Nakba tahun 1948. Pada 14 Mei 1948, para militer Zionis memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina demi memperluas perbatasan negara Zionis yang akan lahir. Dari tahun 1947 sampai 1949, telah lebih dari 500 desa dan kota-kota di Palestina dihancurkan. Lebih dari 100 laki-laki, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin yang ada di pinggiran Yerusalem. Gerakan Zionis berhasil menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Alhasil diperkirakan ada 750.000 warga Palestina yang harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke negara tetangga seperti Yordania, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Berdirinya Israel. Pada 15 Mei 1945, Israel mendeklarasikan pendiriannya. Dari sini membuat konflik pun semakin memuncak. Besoknya terjadi Perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran itu berakhir pada Januari 1949. Pertempuran berakhir setelah gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Keadaan setelah peristiwa Nakba. Ada sekitar 50.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk itu. Namun mereka hidup di bawah pendudukan militer dan bahkan dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka diberikan kewarganegaraan Israel. Pada 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat dan Mesir mengambil alih jalur Gaza. Di tahun 1964, Palestine Liberation Organization (PLO) dibentuk. Dilanjutkan dengan pendirian partai politik Fatah setahun kemudian.
Dan itulah sejarah konflik Israel dan Palestina dalam pandangan yang lebih mendalam. Konflik ini penuh dengan ketegangan, emosi, dan kompleksitas. Namun dengan pengetahuan yang lebih baik, kita dapat lebih mendekati solusi perdamaian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.